Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi? Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law? Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law? Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Jadi teman-teman, kami sudah beberapa kali ketemu dan kemudian mendiskusikan dengan tim pakar, dengan tim hukum, dan juga dengan prinsipal sendiri. Nah, di hari pertama itu kami membacakan permohonan. Permohonan itu judulnya keren, karena kami kasih judul pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. Pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Kenapa judulnya pelanggaran terhadap konstitusi? Kami lihat bahwa konstitusi memang sungguh-sungguh dilanggar. Prinsip-prinsip yang ada dalam penyelenggaraan pemilu dan azas mengenai pemilu yang tersebut di dalam konstitusi itu secara faktual, konkret, memang dilanggar. 22E ayat 1 menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil selain luber. Itu dilanggar. Kenapa isu konstitusi yang dilanggar ini dijadikan topik? Karena kami ingin mengangkat marwah Mahkamah Konstitusi untuk kembali kepada khitah bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah the guardians of the Constitution, selain the interpreter of the Constitution. Dan dalam konteks demokrasi, Mahkamah Konstitusi adalah the safeguard of the demokrasi. Nah, itu sebabnya kami mengajukan judul pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. Alasan permohonan pembatalan hasil pemilihan disampaikan atas dasar terjadinya rangkaian pelanggaran terukur dan pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif menguntungkan pasangan calon 02. Namun sebaliknya merugikan pemohon. Di dalam permohonan kami, bukan saja mempersoalkan apa yang dilakukan oleh termohon terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi tadi, tapi juga bagaimana kepentingan kekuasaan, terutama Presiden Jokowi, yang terlibat secara intensif dalam proses penyelenggaraan pemilu, misalnya dengan kampanye terselubung, dan juga kaitannya dengan pasangan calon 02. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat.
pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2014 dan 2019 dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Itu di daerah yang paling bawah itu adalah kunjungan Pak Joko Widodo yang paling bawah di Jawa Tengah ada 1, 2, 3, 4 lebih dari 15. Dan di daerah-daerah itu bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa, dan kenaikan perolehan angka Paslon 02 juga luar biasa. Oke, tolong dibesarkan lagi. Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di tahun 2014, pencapaian Pak Prabowo hanya 21,91%. Di tahun 2019 jeblok menjadi 9,0%. Tapi di tahun 2024 menjadi 75,39%. Itu artinya incredible. Terjadi penaikan 66,38%. Nah ini nih, ini paling enak nih. Angka ini. Ini kenaikan bansos yang luar biasa dan macam-macam itu. Ya, Sulawesi Utara tuh. Nah, Sulawesi Utara 2014 elektabilitas Pak Prabowo tuh yang milih cuma 21,9. Bukan elektabilitas, suara. Suara. Ya, jumlah suaranya hanya 21,91%. Ya. Kemudian di tahun 2019 hanya 9,01. Turun tuh. Ya. Tapi kemudian di tahun 2024 menjadi 75,39%. Kalau jadi ini, ada penaikan 66%. Ya. Menurut saya ini angka yang genuine dia, yang 21 ini. 2122 itu angka yang genuine-nya. Tapi pada 2019 dia kena badai bansos juga jangan-jangan. Karena lawannya pakai bansos. Iya, lawannya pembagi bansos kan. Jadi sebenarnya kami menyiapkan ada 10 orang yang membacakan permohonan. Dari jumlah permohonan yang lebih dari 100 halaman itu, kami membuat summary eksekutifnya hanya sekitar 40-an halaman, 44 kalau tidak salah. Dan dibagilah itu menjadi 10 orang pembicara. Dan saya termasuk pembicara ke-6 atau ke-7 kira-kira. Nah, kami siapkan itu semuanya. Udah dikasih halamannya yang ini, sehingga kami kemudian konsentrasi pada apa yang ingin dibacakan. Tapi apalah cur, terjadi perubahan. Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan sangat jelas, clear crystal. Dia mengatakan yang membaca permohonan cuma 2 juru bicara. 2, padahal ada 10 orang. Apa yang kemudian terjadi? Semua teman-teman yang diberi tugas membaca, matanya tertuju kepada saya. Dewe, saya bilang, mati sudah. Bagaimana bisa baca itu? 8 orang lainnya. Sementara kolega saya, Sobat Ari Yusuf, sebagai pembaca pertama, dia sudah melakukan pembacaan. Saya langsung calling emergency. Coret mana yang tidak perlu dibaca dan mana yang dibaca, kasih ke saya semuanya. Dan kebayang teman-teman bagaimana kegugupan dan kegagapan itu terjadi. Selanjutnya ada juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif. Sebentar Pak Bambang, kalau sekiranya capek, ini majelis tadi mempertimbangkan karena ini puasa, mungkin bisa ditambah 1. Dan nanti kami perlakukan sama dengan untuk pihak yang lain. Baik, terima kasih majelis. Baik. Memang lelah majelis, tapi apa artinya kelelahan? Karena kami harus menegakkan aturan demokrasi seluruh-seluruhnya. Ya sudah, itu penambahan itu saja yang direspon, jangan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih majelis. Nanti akan teman-teman saya akan membacakan. Ketika proses pembacaan dilakukan, majelis tiba-tiba menyetop dan memberitahukan
bahwa boleh ditambah 1 juru bicara lagi. Katanya pada saat itu, ya karena ini puasa atau semacam itu. Dan setelah ada komentar seperti itu, saya melihat pada teman-teman. Tapi semua teman-teman, ini brengsek teman-teman. Dia bilang, terus. Saya bilang cilaka sudah. Tadinya saya berpikir mau menyerahkan kepada saudara Ari atau ke teman yang lainnya. Tapi kan dia bilang terus. Saya bilang, waduh ini cilaka. Cuman dari sisi itu saya juga mencoba memahami, oh jangan-jangan ketika saya membacakan itu tonnya mungkin sudah sedang meningkat gitu. Jadi kalau tiba-tiba diganti, itu menyebabkan akselerasi tone itu juga berubah, atau cara membawakan atau pembacaan itu bisa mengubah seluruh konstelasi apa yang ingin kami sampaikan. Karena pada sesungguhnya sejatinya membacakan permohonan bukan sekedar membaca sampai selesai permohonan, tapi kita ingin menyampaikan apa substansi yang paling hakiki dari permohonan itu. Perolehan selanjutnya tidak bisa, itu sebabnya legitimasi terhadap perolehan selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Majelis Hakim, saya ingin membacakan petitum. Sebelum itu, ini adalah rangkuman video yang kami sampaikan, bagian dari posita kami. Silakan. Telah mengintimidasi berbagai pihak untuk melancarkan niatnya. Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja sebentar. Pak. Saya sudah ada di sini. Stop dulu. Kuasa hukum pemohon, ini apa tidak dijadikan bagian dari bukti saja? Ini bagian dari posita kami untuk melengkapi sebelum saya membacakan petitum. Posita kan tidak ada narasi-narasi yang berupa ada video. Majelis, tadi disebutkan cawe-cawe presiden, ini adalah bentuk lebih lanjutnya. Iya, tapi di dalam narasi-narasi ini tidak muncul video kan, hanya pokok-pokok permohonan dalam keadaan yang tertulis kan. Ya, ini konfirmasinya ada di video ini dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita. Tapi saya serahkan Majelis Hakim. Bagian dari bukti bukan nanti? Sebagiannya bagian dari bukti, tapi tidak seluruhnya nih bagian dari bukti. Ini cuma 3 menit saja Majelis. Sebelum dibacakan petitum, maka kami mengajukan satu video yang berisi semacam pamungkas dari posita kami dalam permohonan. Jadi kami menggenapi proses pembacaan itu dengan memutarkan video. Dan alhamdulillah video itu disetujui untuk diputarkan. Tapi beberapa menit setelah diputarkan, tiba-tiba minta di stop. Dan ketika di stop, kemudian ada perdebatan, ada cross examination di situ, ada perdebatan di situ antara, bukan sebenarnya perdebatan, tanya jawab lah, jawab jinawab. Bapak Ketua yang mulia Majelis Pak Suhartoyo menyatakan kalau itu alat bukti disampaikan saja nanti. Saya bilang ini bukan alat bukti, ini bagian dari posita. Di sebagiannya memang ada alat bukti, tapi itu bagian dari posita. Ya jawab jinawab itu berlangsung beberapa menit dan setelah itu akhirnya dikabulkan. Mohon dilanjutkan, ya, silakan.
Cukup. Terima kasih. Tambahan. Silakan. Iya, tadi saudara mengatakan bahwa penetapan Gibran itu adalah pelanggaran dari sudut hukum administrasi. Pertanyaan saya, seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan, apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah? Apakah diskresi yang tidak memenuhi syarat itu dapat dikualifikasi sebagai diskresi yang tidak sah? Iya, karena diskresi ada syarat-syarat dan sekarang sudah menjadi hukum positif. Undang-undang pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19 syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19 itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Temannya sendiri itu memperingatkannya. Pak Yusril tuh di ujung pertanyaannya Pak Hotman sampai membuat tangan gitu karena Pak Hotman itu sudah berlebihan. Ini pendapat saya. Dan itu menandakan bahwa memang beda ya orang yang sudah paham dengan proses beracara di Mahkamah Konstitusi dengan yang belum pernah, tapi supaya mau kelihatan hebat, jadi seolah-olah kemudian membuat sesuatu dan kelihatannya jadi konyol. Yang kedua, kasihan Pak Hotman. Tadi saya lihat sebagian koleganya aja mentertawakan dia. Saya nggak bisa memberi interpretasi terhadap tertawanya Bang Oto, dan juga ada Bang Yusril yang menutup mulutnya, dan juga di sebelahnya Bang Oto itu ada teman saya yang lain, Mehbob. Tapi saya bisa mengatakan paling tidak dua hal. Pertanyaan-pertanyaan yang digali itu sekaligus menjelaskan bahwa Hotman Paris tidak memahami hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya di sisi yang lain, apa yang dilakukan Hotman Paris itu justru mencoreng tim kehormatan dari tim penasihat hukum 02. Saya nggak tahu apakah orang seperti ini memang masih pantas untuk ditempatkan terus sebagai anggota tim, karena bisa memalukan anggota tim yang lain. Pertama adalah pemberian bantuan sosial secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 6 November 2023 setelah Undang-Undang APBN nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023 tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar. Keterangan dari Antoni Budiawan menurut saya keren. Pemberian bansos itu melanggar konstitusi. Setidak-tidaknya pasal 23 konstitusi. Ya. Di situ dijelaskan bahwa pemberian bansos itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan pemberian bansos tambahan menurut
keterangan yang diberikan oleh Pak Antoni Budiawan itu sama sekali tidak mendapatkan persetujuan DPR karena hanya dihasilkan dari rapat terbatas. Penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Yang polemiknya itu, Pak Antoni mengatakan kalau pemberian bansos itu dipersonalisasi dan dipolitisasi, itu bisa setara dengan tindak pidana korupsi, yaitu nepotisme. Karena itu dipakai untuk kepentingan dari orang-orang yang berafiliasi dengan presiden. Nah, itu yang terjadi. Jadi, itu sebabnya Antoni Budiawan mengatakan tindakan pemberian bansos yang setara dan punya indikasi kepada nepotisme itu bisa masuk di dalam tindak pidana korupsi. Jadi dengan begitu Pak Jokowi dikualifikasi telah melakukan tindak pidana korupsi. Baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskurs dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. 3 orang saksi yang latar belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi. Fit Adrison. Fit Adrison menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Kenapa bansos efektif untuk meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana? Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Saya membandingkan 2 kondisi. Kondisi pertama, si A memperlakukan dengan setelah B 4 tahun terakhir dengan buruk, namun dalam setahun terakhir itu begitu baik, maka yang diingat oleh B adalah A adalah baik. Kebetulan di Indonesia memang sudah ada melihat hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun, ya, itu dengan perolehan suara. Ya, bisa dilihat Aspinall et al. 2017 sama Tawakal 2017 dan itu publish di jurnal internasional. Jadi sudah melalui proses review yang rigorous. Dan evidence yang lain adalah hasil survei LSI menunjukkan bahwa 69% penerima bansos di 2024 itu memilih paslon 02. Apakah ada kunjungan dan bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara? Dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data memang ada bukti yang kuat. Pemilu 2014 faktanya incumbent adalah Pak SBY yang memimpin Partai Demokrat. Fakta kedua, Pak SBY tidak mendukung Pak Jokowi. Fakta ketiga, Pak Jokowi menang. Nah, secara teoritis, menurut teori... Bapak bertanya saja. Ya, nanti ini. Bapak kan punya instrumen ahli dan saksi sendiri. Pertanyaannya apa untuk itu? Terkait dengan fakta 2014. Satu, ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, di mana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Saya menggunakan ada beberapa spesifikasi, Bapak. Seluruh yang seluruh pilpres
Ya, tapi kan wah ini nggak fair karena ada beberapa yang tidak diikuti oleh petahana. Ya udah, saya coba di kolom kedua sampai kolom kelima itulah yang diikuti oleh Pilpres, oleh petahana. Hasilnya sama, konsisten. Terlihat dari yang saya highlight, itu konsisten datanya, Pak. Jadi ketika kita melihat bahwa ya faktanya SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak bisa menegasikan, anecdotal evidence itu tidak bisa menegasikan efek dari petahana. Ya, kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya, yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu, sebenarnya remeh-temeh, karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat. Dan ini bukan khas Indonesia, karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional. Dan khusus untuk Indonesia, itu dimulai dilacaknya menurut Mas menurut Mas Fit ini, itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Jika hipotesis itu benar, kenapa 02 kalah di Aceh dan Sumatera Utara padahal mereka semua juga menerima bansos? Mohon dijelaskan. Ada pertanyaan menjebak yang diajukan oleh pihak terkait pada saksi kami, terutama khususnya saksi Fik Arison. Dia menggunakan pertanyaan, kalau memang bansos digunakan untuk seluruh wilayah, kenapa di Aceh dan di Sumatera Barat itu justru Anies Baswedan yang menang? Argumennya kemudian dijawab tidak bisa argumen anekdotal itu diajukan. Di dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa ngambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anekdotal. Ya, anekdotal itu kira-kira seperti ini. Ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan presiden. Atau sebaliknya, ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan, orang seluruhnya mendukung presiden. Nah, jadi untuk mengambil keputusan di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anecdotal evidence. Tapi sebenarnya simple aja. Kami kemudian melakukan studi, ya, bertanya kepada kepala daerah di Aceh. Yang publik harus tahu, penjabat di Aceh itu terus kemudian dipecat. Apa alasannya dia dipecat? Sangat mungkin karena dia tidak sepenuh-penuhnya mau tunduk pada kepentingan kekuasaan yang mau menggunakan instrumen bansos untuk memanipulasi suara melalui proses elektoral. Itu faktanya. Dan bagaimana juga dengan di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu ada karakter masyarakat yang sifatnya khusus. Dan karakter itulah yang kemudian menjawab bahwa upaya-upaya untuk memanipulasi bansos itu tidak bekerja di situ. Jadi bansos itu secara faktual terbukti menurut model yang dibangun oleh Fik Arison itu mempengaruhi elektoral. Jadi dua daerah itu tidak terjadi karena ada kekhasan yang memang melekat di masyarakat situ dan di kepemimpinan penjabat yang ada di situ. Ini yang mesti difahami. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga,
yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, udah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, pork barrel. Pork barrel. Gentong babi ini dipakai untuk memenangkan satu daerah pemilihan dengan politik uang sebenarnya. Dan dalam konteks Indonesia, politik gentong babi ini, Bang Faisal mengatakan bahwa di Indonesia politik gentong babi ditujukan untuk melanggengkan dinasti. Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2-3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif gitu. Bang Faisal ingin melengkapi keterangan dari ahli sebelumnya, Fit Arison, bahwa benar pemberian bansos bukan ditujukan untuk membantu masyarakat semata-mata, tapi dipakai untuk meraup dukungan suara. El Nino sudah mereda, kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu. Jadi kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik. Oleh karena itulah ada stabilisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita impor. Importnya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Ada kebutuhan beras tahun 2023 dan 2024. Dalam kebutuhan beras 2023 itu menurut Bang Faisal Basri hanya 600 ton. 600.000 ton beras. Dan itu karena produksi berasnya agak menurun sehingga diperlukan untuk memenuhi produksi beras itu 0,6 juta ton atau 600.000 ton. Tapi begitu dilacak ternyata beras yang diimpor itu 3 juta ton. Jadi ada kelebihan 2,63 juta ton. 2,63 juta ton. Kalau beras yang diimpor itu banyak, harusnya harga beras itu turun. Tapi faktanya harga beras tertinggi se-Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia justru kemarin. Tapi saya mau komentar sedikit ini. Saya juga ketemu 5 tahun yang lalu dengan sahabat saya, Mas Bambang Wijayanto. Ternyata setelah 5 tahun kedewasaan beliau, kesabaran beliau sudah muncul. Padahal 5 tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar. Tapi sekarang begitu Prof. Saldi atau Pak Ketua bilang, Pak Bambang sudah selesai, sekarang sabar sekali dan
sangat patuh terhadap hakim. Terima kasih Mas Bambang. Ada pernyataan yang saya juga terkaget-kaget itu, karena kalau ini dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi yang mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan tiba-tiba beliau berujar, wah, Pak BW ini sekarang jauh lebih bijak, lebih sabar, dan lebih dewasa. Dulu 2019, kebetulan 2019, Pak Arief Hidayat, yang mulia Hakim Arief Hidayat itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan yang juga memimpin sidang. Pada saat itu ada perdebatan yang sangat keras sekali, saya dengan Pak Arief Hidayat, dan beliau sampai membuat kata-kata yang mungkin jarang sekali diucapkan, tapi itu dikemukakan kepada saya. Saya diminta untuk keluar kalau tidak berhenti mempersoalkan ini. Di dalam tim ini posisi Anda itu sebagai apa? Sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan DPT. Oh enggak, pada waktu Pilpres kemarin. Kalau Anda dari kampung, mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan? Maka majelis, mohon maaf. Saya di kampung, tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Tuh, bukan begitu. Ya, ini saya ingin berikan penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Bukan begitu. Nah, mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan. Beliau ini memang orang yang sangat sederhana dan begini, humble. Pak Bambang. Saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Saya kalau nginget itu saya jadi ketawa sendiri. Teman-teman, para penjaga kewarasan, coba Anda bayangkan, salah satu tugas dari seorang lawyer itu adalah melindungi saksinya. Dan saya merasa saksi saya diintimidasi secara verbal. Diragukan kompetensinya padahal dia belum diperiksa dalam proses. Dan saya tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Sehingga sebenarnya saya melawan. Ya. Tapi saya mohon juga Pak jangan Bambang, ada tekanan, stop. Kalau Pak. tidak stop, Pak Bambang, saya suruh keluar. Saya mohon maaf Pak, kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Dan cara saya melawan itu kemudian mempersoalkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan posisi saya. Dan saya pikir itu adalah tugas lawyer memang seperti itu. Tapi dalam perdebatan itu, tahun 2019, karena saya membela kepentingan dari saksi saya, hak hukum saksi saya kemudian mau diusir keluar. Saya ikhlas dikeluarkan, tapi saya harus membela itu. Tapi Hakim Arief mengemukakan itu lagi. Jadi dia menyatakan bahwa saya sekarang sudah lebih sabar, lebih dewasa, lebih bijak. Terima kasih Pak Arief. Mohon maaf pada saat itu ada perdebatan yang luar biasa. Tapi itulah sidang. Saya akan mundur. Saya akan keluar pada saat dia diperiksa sebagai ahli. Siapa? Kodari ya, kalau Kodari nggak perlu lah mungkin keluar, tapi sikat aja. Mas BW mau keluar Kodari? Boleh juga. Jangan, supaya sama. Wah, boleh itu. Aku yang dia aja. Kalau dia wakil sama. Tapi kalau karena mantan komisioner KPK jadi layak. Kalau Bang Dewi keluar. Rame itu. Sehingga alasannya saya tidak mau memainkan sama semangat. Karena dia pernah memerintahkan seperti itu.
Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat. Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, ya, dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan. Karena dan ini penting sekali. Kami catat, Pak. Oke, terima kasih. Ada banyak orang yang tidak mengerti proses walkout. Sebenarnya ketika kami baru mengetahui ahli yang diajukan, kemudian ada rapat itu. Begitu kita review, kemudian kita lihat, oh ternyata calon-calon yang diajukan ini adalah calon-calon yang dalam tanda petik tidak pantas untuk diajukan. Nah, kemudian mulai diperiksa tuh calon-calonnya siapa. Misalnya, saksi ahli yang pertama, Muhammad Asrun. Muhammad Asrun ternyata pernah terlibat sebagai bagian dari tim 03. Ini soal integritas yang diajukan di situ. Siapa lagi? Profesor Edi. Begitu kita lacak lebih lanjut, Profesor Edi itu kasusnya masih berjalan. Nah, akhirnya kemudian, terus kalau kasusnya masih berjalan gimana? Ini soal integritas, kita ingin mengangkat marwah dan kewibawaan dari MK. Dan lebih-lebih, kita cek ini kepentingannya apa saksi ini diajukan. Tidak ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan proses pembuktian. Jadi ini soal integritas lagi. Nah, jadi terus ada beberapa saksi yang lainnya. Nah, kemudian ketika diputuskan itu, oke, kita harus persoalkan itu. Nah, ketika dipersoalkan, siapa yang ingin mempersoalkan? Ini kemudian dibagi tugas. Nah, saya bilang, teman-teman meminta saya untuk mempersoalkan Profesor Edi. Kalau gitu, ya oke. Tapi nanti saya mengemukakan dengan gaya saya bilang. Dan persis sebenarnya tujuan utamanya 3. Pertama, kasusnya sedang jalan, sehingga kalau bisa, Mahkamah Konstitusi dibersihkan, dibebaskan dari semua informasi, bukan semua informasi, dari semua kemungkinan yang bisa menyebabkan mahkamah itu tercederai. Salah satunya adalah soal seorang ahli yang sekarang sedang diperiksa oleh KPK. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa, Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Saat ini Saudara Bambang Wijoyanto, anggota tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, keluar ruangan tadi atas munculnya Edi Hiaries, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Edi Hiaries pernah jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus gratifikasi dan juga suap. Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri, ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Saya menyimak ya apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril terkait dengan Pak Bambang Wijoyanto. Memang saya kok melihat Pak Yusril seperti emosional ya. Tapi di poin pentingnya adalah kita harus melihat bahwa putusan pra-peradilan atas masalah kasusnya Prof. Edi Hiaries ini
tentunya problematik kalau saya melihat. Pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Baru kali ini kemudian kewenangan KPK dalam menaikkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan itu dianggap harus ada tersangka. Karena KPK sendiri ada aturan khusus yang mengatur bahwa dari penyelidikan ke penyidikan itu harus ada, artinya ada syarat yang harus dipenuhi yaitu alat bukti. Penegak hukum lain tidak ada, hanya KPK saja. Alat bukti itu melekat kepada fakta perbuatan, bukan fakta peristiwa. Tapi saya tidak ingin lebih jauh mempersoalkan itu karena tentunya persoalan pembahasan soal hukumnya itu akan dibahas di persidangan. Walaupun saya sendiri merasa melihat putusan pra-peradilan itu problematik. Ya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Dan bisa dibuka kembali juga. Tapi kalau kita melihat bahwa Prof. Yusril menyampaikan seolah-olah Pak Bambang Wijayanto itu tersangka seumur hidup, saya kira itu kata-kata emosional, ya, bukan kata-kata beliau sebagai ahli hukum. Deponering ini tentunya kewenangan tentang asas oportunitas. Jadi ketika bicara bahwa perkaranya kemudian dianggap tersangka seumur hidup, saya kira salah, saya kira nggak tepat itu. Dan tidak mungkin kemudian dianggap itu suatu hal yang menjadi masalah atau kasus. Karena masalah itu adalah kriminalisasi dan itu dipahami oleh banyak orang. Bahkan banyak media investigasi yang melakukan pendalaman soal itu. Kalau kemudian dibahas sekarang, mungkin orang banyak nggak paham ya. Tapi kalau coba dilihat pada saat itu, bahwa itu adalah kriminalisasi, itu terkonfirmasi oleh banyak bukti dan banyak penjelasan dari ahli-ahli ataupun hasil penelusuran-penelusuran yang terjadi. Kalau orang di SP3 itu close. Orang dikalahkan dimenangkan pra-peradilannya close. Orang ini tersangka, cuman di dep. Tahu nggak di dep? Simpan begini, tidak dimajukan ke pengadilan sampai kapanpun dia tersangka. Oh jangan. Jadi saya heran ya. Kalau SP3 atau SKP2 itu clear, dan kalau deponering itu kemudian tidak clear, maksudnya bisa dibuka kembali. Saya kira kebalik ya. Deponering itu asas oportunitas, hak prerogatif Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan tentu stressingnya adalah kepentingan umum. Saya kira dalam konteks ini tepat sekali. Kenapa? Karena Pak BW adalah korban dari kriminalisasi. Kita perlu ingat bahwa latar belakang perkara Pak Bambang Wijayanto itu kemudian dikriminalisasi adalah terkait dengan penetapan tersangka Pak Budi Gunawan ya. Saya kira itu menjadi pembahasan yang sangat heboh di negeri ini. Dan kemudian terjadilah proses kriminalisasi tadi. Tentu itu akan dilihat sebagai kepentingan publik. Jadi apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung waktu itu sangat tepat saya kira. Dan kalau SP3 atau SKP2 itu tentu bisa dibuka kembali dengan tentunya ada aturan-aturan atau syarat-syarat yang diatur. Jadi pemahaman tadi saya kira kebalik. Kalau memang nggak salah, kenapa nggak disidangan saja begitu ya? Tentu kita tidak mengharapkan ada peradilan sesat ya, atau ada upaya proses kriminalisasi dan kemudian dibiarkan sampai proses di persidangan. Tentu kita khawatir hal-hal seperti ini terjadi ya. Kenapa? Karena kita masih sangat prihatin di mana peradilan kita ini masih banyak masalah-masalah korupsi dalam praktek persidangan. Jadi kalau dianggap bahwa deponering bisa dibuka kembali dan kemudian itu SP3 ya dan SKP2 itu justru malah tuntas, menurut saya terbalik ya. Walaupun SP3 dan SKP2 tentu bicara terkait dengan alat bukti. Tapi kalau deponering bicara terkait dengan pelaksanaan asas oportunitas
yang itu adalah hak prerogatif dari Jaksa Agung dan itu kewenangannya diatur dalam undang-undang. Iya, ada 9 sekarang. Sidang hari ini terkait 3 ahli pertama, kalau kata salah satu anak saya, kocak. 3 atau 4? 4 ahli. Yang keempat yang paling kocak kan? Jadi 4 ahli pertama kalau kata salah satu anak saya, kocak semua. Kocak apa koplok? Kocak. Jadi yang pertama Andi Asrun. Ya, dia mempersoalkan putusan. Tapi di sisi yang lain dia mendukung putusan itu, putusan MK. Kan mempersoalkan untuk mendukung. Jadi datang lagi yang kedua. Kebetulan yang hari sama dengan hari ini, Margarito Kamis. Pokoknya saya konsisten, tegas mengatakan tidak benar. Tidak valid. Akhirnya dibuka oleh MK kan. Oleh hakim yang mulia buka. Ternyata apa yang dikatakan hari ini berbeda dengan bukan yang tahun lalu, baru beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi Pak Margarito pernyataannya itu baru di bulan Februari terkait dengan hasil pemilu 2024 yang memang ternyata lebih jelek dari 2019. Walaupun dijangkal ya, walaupun disangkal. Nah, kemudian yang Mas BW sampai walk out, ya publik kan tahu semua lah bagaimana di MK sudah tersangka walaupun kemudian menang dalam pra-peradilan, tapi ada penyelidikan baru, sedang diterbitkan penyelidikan baru terkait dengan kasus yang masih juga di KPK. Artinya apa? Kita hari ini sedang mempertontonkan kepada masyarakat bangsa Indonesia ruang MK itu seharusnya sebagai ruang yang sangat terhormat, berwibawa, berintegritas, harus membawa orang yang juga berintegritas dan berwibawa, bukan orang sedang dalam masalah. Berarti ini menandakan republik dalam masalah, gitu. Jadi ya netralitas tidak bisa disembunyikan. Fakta membuktikan di ruang sidang bahwa mereka ditugaskan untuk jadi saksi pihak terkait. Kalau seandainya kita yang mohonkan, Mas Bebe, apakah mereka mau nggak datang ke MK jadi saksi kita? Pemohon 1 dan pemohon perkara 02. Belum tentu. Salat dulu. Kita salat dulu. Iya, kita mesti ambil sandal di bawah. Tempat wudhunya enaknya di sini. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Kabinet untuk hadir menjadi saksi di sidang sengketa pemilu Presiden 2024. Menteri Jokowi yang dipanggil adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menko PMK Muhadjir Effendi. Mereka dijadwalkan hadir pada sidang Jumat 5 April. Menurut Ketua MK Soehartoyo, para menteri itu dipanggil karena MK menganggap kesaksian keempatnya penting. Ketika ada informasi 4 menteri ini diundang, saya mengapresiasi MK. Tapi begitu informasi bahwa kami para pihak tidak bisa ikut
menjadi bagian penting melakukan cross eksaminasi atas keterangan yang diberikan menteri, maka kemudian saya berpikir peran saya dalam konteks itu apa? Dan saya menganggap saksi yang sifatnya ad informandum itu hanya untuk kepentingan majelis. Nah, saya memutuskan untuk tidak hadir karena ada teman-teman yang hadir, sehingga kemudian saya bisa memanfaatkan waktu saya jauh lebih efektif, berguna dan kemaslahan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang juga merupakan bagian dari pekerjaan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan. Jadi sebenarnya simpel aja, sudah banyak teman yang lain dan memberikan ruang pada teman lain untuk mengambil peran dalam proses itu. Kalau ada yang bilang otak gua kurang bernyala dari berdia, kalau lebih rapi kali ya nyala. Putusan. Jadi kalau keputusan itu bisikin ketetapan atau SK gitu, jadi bersifat konkret. Nah itu supaya ini konkret gitu. Kalau putusan itu vonis pengadilan. Beda itu. Mencoret Asrul Sani dari dapil ini pindah ke dapil itu kan putusan juga. Putusan gitu. Itu keputusan. Sehingga dia lari ke MK. Itu khas P3 tapi. Nah itu saya mau enggak, ini kecelakaan. Kalau Mas Bambang tadi dia ada dia apa namanya Hotman Paris di sana, Mas Bambang di sini tadi. Kita bukan tipikal orang yang ngambil panggung gitu, malu hati gitu. Nah dia bawa sendiri, jual sendiri. Jadi kawan-kawan sekalian, kita akan memulai persidangan. Kita akan berdoa dipimpin oleh Habib Shogi. Silakan Habib. Insyaallah. Saya pikir kita berdoa masing-masing lah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Amin. Selesai. Berkah. Lanjut. Bismillah. Yuk, Mas Anies. Wah ini keren nih. Ini beli di Sumeneb kemarin ini. Sudah itu ada lagi. Mau lagi. Beli di Masjid Sumeneb. Saya bilang ada yang mau dibawa ke dalam? Udah dibawa. Kali ini apa? Pria Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin bagi memperkenalkan
Saat ini alhamdulillah hadir langsung pemohon Bapak Anies Rashid Baswedan, SH MBP PhD. Hadir juga Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, MSI. Kapten kami yang membanggakan Marskal Madia Purnawirawan M. Sogi SSMM. Dari pos Dr. Haji Bambang Wijayanto SH MSc, Dr. Refli Harun SH MH LLM. Putusan nomor 1 garis miring BHQ garis miring titik diulang nomor 1 garis miring BHQ titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Persidangan terakhir tanggal 22 April itu sebenarnya banyak menyimpan hal-hal yang menarik. Saya mau kategorikan menjadi 3 hal. Hal yang pertama itu berkaitan dengan kesiapan tim. Sebelum kita memasuki sidang, karena prinsipal juga hadir, maka kami mendiskusikan dengan prinsipal apa kira-kira yang akan terjadi nanti dan apa skenario untuk meresponnya. Dan di sebagiannya juga kami tidak terlalu terkejut dengan apa yang sudah diputuskan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Anies kayak ikut ke situ sama Pak Muhaimin masih menyiapkan secara komprehensif. Nanti beliau datang Sama itu, sama kita ngomong, kita mulai dengan kita memuji 3 hakim dulu tadi. Kita apresiasi 3 hakim yang opinion baru kita, karena pada faktanya setiap mereka memutuskan bahwa menolak kita tidak beralasan, selalu ada catatan di situ. Catatan tentang Bawaslu harus ke depan lebih progresif, jangan cuma formalitas. Ada catatan bahwa presiden jangan campur tangan, melanggar etik, tapi tidak ada aturan hukumnya. Gitu. Ada catatan semua mereka itu. Ini dimulai dari pewarasan, yang waras. Dengan kewarasan. Kalau waras keberanian aja kayaknya nggak ada deh. Kalau mesti bilang gini dong, tapi harus seandainya hakim konstitusi itu berpihak pada kita menang. Oh iya. Karena nih kalau 4-4 yang akan seandainya ketua. Seandainya ketua. Iya. Ketua, jadi ini ada apa? Nah. Ada apa ini? Itu aja nggak apa-apa. Seandainya tambah 1 lagi ketua tadi kita menang. Gitu aja. Seandainya ketua itu tidak berubah. Jangan. Maksud saya itu kan fakta. Oh dia ini menurut dia ada yang menolak argumentasi itu. Kedua konsisten dengan putusan 90. Iya, ini bukan gitu aja betul. Betul. Teman-teman masih mau dengar emang? Baik, saya akan memulai dengan hal-hal yang belum diungkapkan. Bagian pertama gini, saya mungkin asumsi dulu. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4, ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran ini. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan?
saya nggak bisa memastikan. Dalam proses pembacaan putusan itu, kami merasa awalnya itu angin kemenangan begitu kuat berhembus ketika seluruh argumen yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait itu ditolak, yang berkaitan dengan eksepsi. Dan memang menurut kami eksepsinya agak mengada-ada sih. Tapi begitu memasuki pokok perkara, kami melihat bahwa argumen-argumen yang dibangun melalui putusan itu sebagiannya bersifat contradictio in terminis, bertentangan satu dan lainnya. Contohnya misalnya begini. Bahwa menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, ataupun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang. Presiden Jokowi dianggap telah melakukan pelanggaran etika dalam tanda petik karena ketidakrelaannya untuk tidak ikut cawe-cawe dalam proses itu, dan itu dianggap oleh mahkamah sebagai pelanggaran etik. Tapi kemudian mahkamah berkilah karena itu pelanggaran etik, tidak ada pasal-pasal yang bisa dijadikan dasar untuk mempersoalkan itu, maka mahkamah kemudian menganggap atau membuat catatan seharusnya ada aturan-aturan yang lebih jelas untuk mengatur sejauh mana presiden harus bersikap dan bertindak. Di sisi yang lain kami menganggap bahwa seharusnya itu justru otoritas mahkamah. Kalau isunya adalah isu etik, itu berkaitan dengan azas dan norma. Azas dan norma bagian dari etik. Dalil-dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah, mahkamah harusnya mengambil alih itu. Karena apa? Tindakan dari presiden itu justru sangat mencederai proses demokrasi dan menyebabkan bahwa begitu banyak prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu menjadi terganggu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gini. Yang kedua yang menarik ini. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014 never. Ini harus 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion. Kami agak terkejut ketika kemudian ada dissenting opinion. Dan kalau kemudian dissenting opinionnya itu diteliti,
diperiksa lebih jauh, maka ada 3 hal penting dalam dissenting itu. Profesor Arief menyatakan seluruh dalil kami terbukti. Profesor Saldi dan Profesor Edi menegaskan ada 2 dalil utama dari permohonan kami yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Ada 2 hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam 1, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon, maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangannya. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Eni. Yang dahsyat Profesor Arief, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arief. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak yang terjadi adalah palu godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Selamat datang kegelapan dan insya Allah umur panjang perjuangan. Teman-teman banyak mengucapkan kalimat-kalimat Allah, salah satunya astagfirullah, dan itu membuat Hakim Suhartoyo, Pak Ketua, itu agak terperanjat karena ya begitulah prosesnya tidak sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang kuat untuk mendelegitimasi upaya-upaya yang justru merusak proses demokrasi yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi putusan MK adalah ujung, walaupun belum akhir. Maksudnya sengketa Pilpres harus sudah selesai. Tapi semua pertimbangan yang dihadirkan itu memicu berbagai perdebatan. Dan perdebatan ini akan juga dieksaminasi dan bahkan dijadikan pembelajaran. Dan mungkin akan ada aksi yang merespon argumen yang tidak sungguh-sungguh berpijak pada kepentingan safeguard of the democracy. Itu yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan proses semua ini akan menjelaskan kepada kita level dari demokrasi kita, level dari keberanian kita, level dari integritas kita, dan level dari kesungguhan kita untuk membuat apakah bangsa ini memang akan tenggelam
atau bangkit menjadi bangsa yang dahsyat. Terima kasih atas seluruh kebersamaan di dalam proses di persidangan Mahkamah Konstitusi ini, dan pasti ada banyak manfaat bisa ditarik, dan ini bisa dijadikan titik tolak untuk mengkonsolidasi perjuangan selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You